Tak ada yang menyangka, malam yang biasa di pinggiran kota berubah jadi panggung kejutan terbesar dalam sejarah kepolisian. 7 polisi melakukan razia dan memalak seorang pengendara tanpa tahu siapa yang mereka hadapi. Pria itu diam, sabar, dan tak banyak bicara, hingga mereka menyentuh batas kesabarannya. Saat tangan terulur dan nada mulai meninggi, pria itu menunjukkan siapa dirinya. Bukan warga biasa, tapi juara dunia tinju yang terlatih menghadapi tekanan. Tapi hebatnya, dia tak membalas dengan pukulan. Yang dia gunakan adalah kendali, keberanian, dan prinsip. Rekaman insiden itu viral, membongkar kebusukan oknum, dan mengguncang institusi. Dari jalanan gelap, perubahan besar pun dimulai. Di malam yang sepi di pinggiran kota, ketika kebanyakan orang sudah terlelap dan jalanan nyaris kosong, suara deru mobil sport mewah membelah keheningan. Lampu-lampu jalan redup memantul di bodi mobil berwarna hitam metalik itu. Di dalamnya, seorang pria bertubuh tegap dan berwajah tenang mengemudi dengan santai. Ia baru saja selesai dari sesi latihan pribadi di gym elit dan hendak pulang ke rumahnya. Tidak ada firasat buruk, hanya rasa lelah yang menyeruak di balik ketenangannya. Sekitar 2 kilometer dari tempatnya melaju, tanpa lampu strobo menyala terang. 7 polisi berseragam lengkap melakukan razia kendaraan dadakan. Mereka tampak tidak terlalu tertib, lebih seperti berkerumun dan mengincar mobil-mobil tertentu. Mobil si petinju, karena kemewahannya, langsung menarik perhatian. Salah satu dari mereka memberi isyarat berhenti. Mobil melambat dan berhenti di pinggir jalan sesuai perintah. Seorang polisi mendekat dengan gaya sok tegas, mengetuk kaca mobil dan meminta surat-surat. Si pengemudi menuruti tanpa banyak bicara. SIM, STNK, dan dokumen lain ia berikan dengan tenang. Polisi itu menatap berkas-berkas itu sekilas, kemudian mendadak berkata ada pelanggaran pada lampu belakang. Padahal lampu itu menyala normal. Sang petinju hanya mengernyit tanpa berkomentar, jelas tahu ada niat tidak baik. Lalu, datang lagi 2 polisi lain yang ikut memeriksa bagian dalam mobil. Salah satu membuka pintu tanpa izin dan mulai mengobok-obok laci. Ada barang terlarang, Pak? Tanya si polisi dengan nada sinis. Petinju menjawab pendek, silakan periksa, tapi hati-hati dengan barang saya. Polisi itu malah tertawa kecil, seolah mengejek. Mereka lalu menyebutkan bahwa ia harus membayar uang damai agar masalah tidak dibawa ke kantor. Nominalnya tidak kecil, 5 juta rupiah. Pria itu menatap mereka satu persatu, tidak panik, namun penuh perhitungan. Saya tidak salah, dan saya tidak akan membayar, jawabnya tegas. Polisi itu langsung berubah nada, dari menggertak jadi mengancam, menyebut akan membawa mobil dan menyitanya. Salah satu polisi lain melihat ada sabuk besar berwarna emas di jok belakang. Ia mengambilnya sembarangan lalu berkata, mainan macam apa ini? Emas palsu ya? Sabuk itu adalah sabuk kejuaraan dunia tinju kelas berat, asli dan mahal. Sang pemilik spontan berdiri dari kursinya dan mengambil sabuk itu kembali dengan tenang. Jangan sentuh barang saya kalau Anda tidak tahu nilainya, ucapnya pelan tapi dalam. Polisi mulai tersulut. Wih, gaya kamu. Emangnya siapa kamu? Bentak mereka. 7 polisi itu kini mengelilingi si petinju, menatap dengan sinis, menyangka mereka sedang berhadapan dengan orang sok jagoan. Namun pria itu tetap tenang, walau mulai terlihat bahwa dia menahan kesabaran. Urat-urat di lengannya mulai muncul, tapi tidak ada ancaman yang keluar dari mulutnya. Salah satu dari polisi itu bahkan sempat mendorong dada pria itu sambil mengucapkan kata-kata kasar. Petinju itu mundur selangkah, tidak membalas, tapi wajahnya langsung berubah dingin. Saya sudah cukup sabar, katanya pelan. Tapi para polisi tidak berhenti. Mereka malah makin jadi, merasa berani karena jumlah mereka lebih banyak. Petinju memutar lehernya ke kiri dan kanan, seperti merilekskan otot leher. Dengan sabuk di tangannya, ia melihat ke-7 polisi itu satu persatu, seperti menilai ancaman masing-masing. Tapi ia tetap tenang. Saya tidak akan menyentuh kalian, kecuali kalian sentuh saya lagi, katanya. Kalimat itu terdengar seperti peringatan keras. Tapi polisi menganggap itu sebagai tantangan. Dan ketika seorang dari mereka mencoba menariknya paksa keluar dari mobil, semuanya berubah. Petinju tak lagi diam. Refleksnya bereaksi. Bukan pukulan, tapi gerakan defensif yang mematikan. Hanya dalam satu kedipan mata, tangan si petinju menangkap pergelangan polisi dan memelintirnya ke belakang. Jeritan kecil terdengar, dan petinju masih belum menyakiti. Tapi hanya memberi pesan, ini baru permulaan.
Ketika tangan si petinju memelintir pergelangan salah satu polisi, gerakan itu bukan sekadar aksi pertahanan diri. Itu adalah reaksi instingtif dari seorang atlet bela diri profesional yang sudah terlatih menghadapi tekanan dalam sepersekian detik. Polisi yang tangannya dipelintir langsung merintih kesakitan. Rekannya yang lain terperanjat, tidak menyangka bahwa pria yang mereka anggap pengendara biasa mampu bergerak secepat itu. Tapi mereka belum kapok, mereka malah semakin tersulut. Salah satu polisi yang berdiri di sebelah kiri mobil spontan mencabut tongkatnya dan mengayunkannya ke arah si petinju. Namun dengan satu gerakan gesit, pria itu membungkuk dan menangkap tongkat tersebut di tengah ayunan. Ia menatap tajam polisi itu, lalu menjatuhkan tongkat ke tanah, seolah berkata, "Jangan coba-coba." Ketegangan makin pekat. Tidak ada yang berbicara, tapi aura benturan fisik sudah menguap di udara. Polisi yang sejak awal memimpin razia menyuruh dua rekannya mengambil borgol. "Tangkap saja orang ini." Ngelawan petugas, katanya dengan nada tinggi, mencoba menunjukkan wibawa. Tapi kata-kata itu justru memantulkan ketakutan. Petinju itu berdiri tenang, tidak kabur, tidak mengangkat tangan, tapi posisinya waspada. Otot-otot di bahunya mengeras, siap merespon setiap gerakan. Salah satu dari polisi yang mencoba memborgol, mendekat terlalu ceroboh dan malah ditarik oleh petinju itu dengan satu gerakan melingkar. Tubuhnya terlempar ke tanah dengan posisi punggung terlebih dahulu. Tidak keras, tidak kasar, tapi cukup menyakitkan untuk membuatnya mengerang. Polisi lain mulai ragu-ragu. Jumlah mereka memang 7, tapi pria di depan mereka bukan orang biasa. Ia bisa membaca gerakan mereka seperti buku terbuka. Salah satu dari mereka yang masih nekat mencoba menyelinap dari belakang, berharap bisa menjatuhkan petinju itu dengan cara mengejutkan. Tapi si petinju seakan memiliki mata di belakang kepala. Ia berbalik dan dengan satu sapuan kaki ringan, menjatuhkan polisi itu tanpa harus menyentuh kepala atau tubuh bagian atas. Semua gerakan itu terlihat seperti tarian, halus tapi mematikan. Beberapa warga sekitar yang mulai penasaran dengan kegaduhan itu mulai merekam dari kejauhan. Beberapa bahkan sudah memposting ke media sosial tanpa tahu siapa yang terlibat. Polisi yang tersisa tampak mulai kehilangan kendali. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu siapa sebenarnya? Hah? Petinju ya? Atlet ya?" Si pria hanya mengangguk ringan dan menjawab pelan, "Saya hanya orang biasa yang tidak suka diperlakukan tidak adil." Ketegangan berubah jadi kekacauan ketika satu polisi lain mencoba merekam si petinju dengan ponselnya sambil berkata, "Lihat nanti kamu viral, dihajar polisi." Namun, video itu malah merekam kenyataan sebaliknya. Petinju itu justru tidak pernah memukul. Semua gerakannya defensif, bahkan terlihat tidak menyerang dengan intensi menyakiti. Justru wajah-wajah panik para polisi itulah yang terekam jelas. 3 polisi lainnya yang belum tersentuh kini ragu, mereka mulai mundur selangkah demi selangkah. Salah satu berbisik ke temannya, "Kayaknya kita salah sasaran, bro." Tapi nasi sudah jadi bubur. Mereka sudah melampaui batas. Petinju itu masih berdiri dengan sabuk kejuaraan dunia di tangan, bukan untuk pamer, tapi sebagai bukti siapa dirinya. Petinju mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan bahwa ia tidak berniat menyerang. Ia menatap satu persatu wajah para polisi itu dan berkata dengan suara tegas, "Saya tidak ingin menyakiti kalian. Tapi kalau kalian terus memaksa, kalian akan rugi sendiri." Suara itu seperti petir dalam diam, menggema di pikiran ketujuh polisi yang kini berdiri dalam lingkaran rasa bersalah dan ketakutan. Satu polisi berinisiatif untuk menghentikan semuanya. Dengan suara lemas, ia berkata, udah, kita yang salah." Petinju itu mengangguk pelan, lalu menunduk dan mengambil kembali SIM dan STNK-nya yang sempat dibuang ke tanah. Ia kembali ke mobilnya, membuka pintu, duduk perlahan, dan menyalakan mesin. Tapi sebelum ia pergi, ia sempat melihat kamera ponsel yang masih merekam di tanah. Tanpa sadar, kejadian malam itu sudah terekam sempurna, dan siap mengguncang dunia maya. Dalam keheningan yang nyaris magis itu, petinju profesional itu duduk kembali di balik kemudi, mencoba mengendalikan napas dan emosi. Tangan kirinya menggenggam erat sabuk kejuaraan dunia yang kini terlihat begitu kontras di tengah jalan gelap dan panasnya amarah. Tapi di dalam dirinya, ada badai yang berputar. Ia bukan marah karena diintimidasi, melainkan karena rasa keadilan yang diinjak-injak oleh orang-orang berseragam yang seharusnya menjaga hukum. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang polisi dari belakang, yang rupanya merasa terhina karena dijatuhkan dengan mudah, kembali mendekat dengan emosi. Ia berteriak kasar, "Jangan mentang-mentang juara terus sok jagoan,
lalu melemparkan helm ke arah kaca depan mobil si petinju. Kaca tidak pecah, tapi benturan keras itu cukup menjadi pemantik. Petinju itu keluar dari mobil sekali lagi, kali ini tidak dengan wajah tenang, melainkan dengan tatapan dingin yang tajam seperti bilah baja. 7 polisi yang tadi mulai surut nyalinya kini berdiri dalam formasi kacau. Mereka tahu sudah kelewat batas, tapi gengsi dan ego membuat mereka bertahan. Petinju itu melangkah pelan ke tengah jalan, menatap mereka satu persatu. Kalian mau saya tunjukkan seperti apa rasanya berhadapan dengan pria yang dilatih untuk bertarung di ring selama 2 dekade? Tanyanya pelan, nyaris berbisik, tapi seperti guru di telinga para polisi. Seorang dari mereka mencoba mendorong kembali, namun dengan satu gerakan, si petinju menyapu kaki pria itu. Tubuh polisi itu ambruk menabrak aspal. Tanpa sempat bangun, petinju menekan titik tertentu di lehernya. Polisi itu langsung lemas. Bukan luka permanen, hanya teknik tekanan saraf yang digunakan petinju profesional untuk melumpuhkan lawan tanpa mencederai. Ini bukan perkelahian. Ini demonstrasi kekuatan terkontrol. 2 polisi lain berusaha menyerang bersamaan, mencoba menangkap tubuh besar pria itu. Tapi mereka malah saling bertabrakan saat petinju itu bergerak menyamping dan memutar mereka dengan gerakan spiral. Mereka jatuh, satu menindih yang lain, dan langsung kehilangan tenaga. Polisi keempat yang melihat itu mencoba kabur, tapi petinju memanggil, "Hei!" Hanya satu kata, dan langkahnya berhenti. Ketakutan melebihi rasa malunya. Yang tersisa berdiri kaku. Petinju mendekat perlahan. "Kalian pikir seragam itu membuat kalian bisa menginjak harga diri orang seenaknya?" tanyanya. Tak satu pun dari mereka menjawab. Napas mereka terengah, wajah pucat, dan tangan gemetar. Kamera ponsel yang tadi terjatuh masih merekam segalanya. Tanpa disadari, petinju itu sudah menjadi pahlawan bagi netizen yang sebentar lagi akan menyaksikan semuanya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara sirene lain mendekat, mobil patroli tambahan yang sedang dalam perjalanan ke lokasi. Petinju tidak panik. Ia mengangkat tangannya, meletakkan sabuk tinjunya di kap mobil, dan berdiri dengan dada terbuka, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki senjata dan tidak sedang melawan hukum. Ia ingin keadilan, bukan keributan. Ia ingin kebenaran, bukan balas dendam. Mobil patroli berhenti, dan 2 perwira senior keluar. Mereka melihat 7 anggotanya tergeletak kacau di jalan. Ada yang memegangi leher, lutut, dan bahu. Petinju menyapa dengan sopan, "Selamat malam, Pak." "Mohon maaf, saya hanya membela diri." Perwira senior itu mengerutkan dahi. Salah satu dari mereka langsung memeriksa kamera ponsel yang masih menyala. Rekaman utuh insiden itu ada di sana. Melihat wajah petinju yang familiar, perwira itu membungkuk sopan. "Anda ini benar Bapak Raka Mulia?" tanya dia tak percaya. Petinju itu mengangguk. "Ya. Saya hanya ingin pulang malam ini, tapi dihalangi dan diperas oleh anak buah Bapak." Perwira itu langsung menoleh tajam ke 7 anak buahnya. Tak perlu penjelasan panjang. Semua sudah jelas. Di malam itu, keangkuhan 7 polisi hancur bukan karena tinju, tapi karena kesabaran seorang juara. Beberapa jam setelah insiden itu, rekaman dari kamera ponsel yang merekam seluruh kejadian tersebar dengan cepat di media sosial. Video berdurasi hampir 6 menit itu menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana seorang petinju profesional diperas, diintimidasi, lalu dipaksa untuk membayar uang damai oleh 7 oknum polisi. Netizen langsung menyambut video tersebut dengan gelombang kemarahan, terutama ketika mereka menyadari siapa pria dalam video itu. Raka Mulia, mantan juara dunia tinju kelas berat. Tagar seperti petinju lawan pemalak dan oknum polisi viral mulai memuncaki trending topik nasional dalam hitungan jam. Ratusan ribu komentar membanjiri berbagai platform, dari Twitter, TikTok, hingga Instagram. Mayoritas masyarakat memuji kesabaran Raka yang tak sekalipun melayangkan pukulan meskipun dikeroyok dan diprovokasi. Yang paling banyak dibahas adalah kemampuan Raka melumpuhkan 7 polisi hanya dengan gerakan defensif tanpa membahayakan nyawa mereka. Media arus utama pun tak tinggal diam. Beberapa stasiun televisi segera mengundang pengamat hukum dan olahraga untuk mengulas kejadian luar biasa ini. Banyak yang menilai bahwa Raka tidak hanya mempermalukan para oknum polisi tersebut secara fisik, tetapi juga telah menyuarakan perlawanan terhadap premanisme berseragam yang seringkali merajalela di jalanan. Ini bukan tentang kekerasan. Ini tentang kehormatan dan keadilan, kata salah satu pengamat. Pihak kepolisian pusat pun akhirnya buka suara. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung ke seluruh Indonesia,
Juru bicara Polri menyampaikan bahwa institusi sangat menyesalkan tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh 7 oknum tersebut. Mereka menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran kode etik dan tindakan pemerasan terhadap masyarakat. Sebagai langkah awal, ketujuh polisi itu langsung dicopot dari tugas dan dibekukan status keanggotaannya. Kapolri sendiri ikut angkat bicara, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Raka Mulya dan seluruh rakyat Indonesia. Ia mengakui bahwa kasus ini adalah pukulan keras bagi citra kepolisian dan menjadi momentum penting untuk bersih-bersih di internal. Kami malu, tapi kami tidak akan diam. Kami akan ambil tindakan tegas, ujarnya. Sementara itu, Raka sendiri tak banyak berkomentar. Dalam wawancara singkat di depan rumahnya, ia mengatakan bahwa dirinya tak merasa menjadi pahlawan. Saya hanya ingin pulang malam itu. Saya tidak suka diperlakukan seperti penjahat hanya karena saya diam, katanya singkat. Namun ketenangannya justru membuatnya makin dihormati. Banyak orang menyebutnya sebagai simbol kekuatan yang sabar, bukan kekerasan. Pengacara Raka, seorang tokoh hukum terkenal, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan perkara secara pribadi. Kami tidak menuntut ganti rugi. Tapi kami ingin keadilan ditegakkan, agar tidak ada lagi warga biasa yang mengalami hal seperti ini, tegasnya. Ia juga menyebut bahwa langkah Raka merekam dan tetap mengontrol diri adalah pelajaran penting bagi masyarakat. Video tersebut kini dijadikan bahan pembelajaran di berbagai pelatihan kepolisian dan akademi militer. Bahkan lembaga internasional yang fokus pada hak asasi manusia ikut mengangkat kasus ini sebagai contoh nyata pentingnya kontrol diri dalam situasi konflik. Banyak yang kagum karena Raka memilih untuk tidak menghajar, meski secara hukum dan kekuatan ia mampu melakukannya dengan mudah. Di sisi lain, 7 polisi yang terlibat kini menjadi bahan olokan publik. Identitas mereka tersebar, wajah mereka terpampang di mana-mana, dan keluarga mereka pun ikut menanggung malu. Beberapa di antara mereka bahkan dikabarkan mengajukan permohonan pindah satuan atau pensiun dini. Tapi bagi masyarakat, ini adalah awal dari perubahan besar. Premanisme berseragam tak akan lagi dibiarkan tanpa perlawanan. Di akhir pekan, Raka kembali ke gym tempat ia biasa melatih anak-anak muda. Ia menyapa mereka seperti biasa, seolah tidak ada kejadian besar yang terjadi sebelumnya. Tapi semua muridnya tahu, sang pelatih kini bukan hanya seorang juara dunia di ring tinju, tapi juga simbol perjuangan atas ketidakadilan di jalanan. Dan semua itu bermula dari satu malam yang tak biasa, dari satu sabuk yang sempat diremehkan, dan dari satu prinsip, keadilan tak bisa dibeli. Tak lama setelah video viral dan pernyataan resmi dari kepolisian, penyelidikan internal digelar secara tertutup. Tim Propam, Profesi dan Pengamanan, langsung diturunkan untuk menyelidiki tindakan 7 polisi tersebut secara menyeluruh. Dalam waktu 48 jam, laporan lengkap pun dirilis ke publik. Seluruh tindakan mereka dinyatakan melanggar kode etik berat, termasuk penyalahgunaan wewenang, pemerasan, kekerasan verbal, dan pelanggaran HAM ringan. 7 polisi itu, yang sebelumnya merasa gagah saat memalak seorang pria di jalan, kini duduk di ruang sidang etik dengan kepala tertunduk. Rekaman insiden diputar tanpa sensor di depan panel etik, dan tidak satupun dari mereka bisa membantahnya. Beberapa mencoba menyalahkan situasi atau mengaku tidak tahu bahwa target mereka adalah seorang petinju ternama, tapi alasan-alasan itu hanya memperparah citra mereka di mata penyidik. Hasil sidang memutuskan, ketujuh oknum dipecat dengan tidak hormat. Ini adalah hukuman paling berat dalam disiplin internal kepolisian, dan sangat jarang diterapkan serentak kepada satu kelompok. Keputusan ini disambut tepuk tangan publik. Rakyat merasa hukum benar-benar ditegakkan untuk pertama kalinya dalam kasus semacam ini. Bukan karena korban adalah petinju ternama, tapi karena bukti sudah tak terbantahkan. Namun bagi ketujuh polisi tersebut, sanksi internal hanyalah awal dari derita. Laporan pidana atas tindakan pemerasan pun diteruskan ke kejaksaan. Dalam prosesnya, mereka juga menghadapi tuntutan pidana ringan karena melanggar kewenangan sebagai aparat hukum. Mereka tidak ditahan, namun dikenakan wajib lapor dan dilarang mendekati korban dalam radius tertentu. Tak satu pun dari mereka membantah keputusan hukum itu. Salah satu dari mereka, yang awalnya paling agresif saat insiden, menangis saat diwawancarai awak media di luar gedung sidang etik. "Saya hilaf, saya menyesal," katanya lirih. Tapi masyarakat tak mudah melupakan. Netizen merespons permintaan maaf itu dengan dingin. Mereka menyebut bahwa rasa penyesalan itu hanya muncul setelah semua bukti terkuak. Kalau videonya gak viral, pasti gak akan menyesal, tulis salah satu komentar paling banyak disukai. Di sisi lain, institusi kepolisian mulai mengambil langkah reformasi nyata. Beberapa daerah diminta meninjau ulang prosedur razia dadakan.
Setiap anggota kini diwajibkan mengenakan kamera tubuh, body cam, dan mobil patroli harus memiliki kamera dashboard aktif. Tujuannya bukan hanya mengawasi warga, tapi juga mengawasi oknum dalam tubuh mereka sendiri. Ini menjadi efek langsung dari kasus Raka. Kampanye polisi bersih kembali digaungkan. Kali ini bukan sekadar formalitas. Publik memberi tekanan kuat kepada semua pihak berwenang agar lebih terbuka dalam menindak pelanggaran internal. Lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan Komnas HAM juga dilibatkan untuk memberikan evaluasi menyeluruh. Petinju Raka tidak secara langsung ikut dalam reformasi ini, tapi namanya menjadi simbol dari gerakan perubahan. Raka sendiri terus menjaga jarak dari sorotan media. Ia menolak undangan talk show atau kontra iklan dari berbagai perusahaan yang ingin memanfaatkan ketenarannya. Saya bukan pahlawan. Saya hanya orang biasa yang beruntung karena punya bukti dan tahu cara mempertahankan diri, ujarnya saat diwawancara singkat oleh media nasional. Tapi dalam diamnya, ia tahu, keberaniannya sudah mengubah sesuatu. Salah satu hal yang paling menyentuh datang dari surat terbuka yang ditulis oleh seorang siswa Akademi Polisi. Ia menulis, "Pak Raka, karena Anda, saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan soal siapa yang bisa memukul lebih keras, tapi siapa yang bisa menahan diri ketika ia mampu melawan." Surat itu viral dan dibaca jutaan orang. Banyak anak muda mulai percaya bahwa keberanian bisa diwujudkan tanpa kekerasan. 7 polisi yang dulu merasa bisa bertindak semaunya kini menjadi simbol kehancuran akibat keserakahan. Nama-nama mereka tercatat dalam sejarah buruk kepolisian, dan masyarakat mengingatnya sebagai peringatan. Bahwa satu kesalahan kecil bisa menjadi gelombang besar yang mengubah sistem. Dan semua itu dimulai dari satu malam gelap, dan seorang pria yang menolak untuk tunduk. Setelah semua kehebohan berlalu dan institusi hukum memberikan sanksi kepada para pelanggar, kehidupan Raka Mulya perlahan kembali ke rutinitas lamanya. Ia kembali ke gym sederhana di pinggiran kota, tempat ia melatih puluhan anak-anak dari lingkungan miskin yang bercita-cita menjadi petinju. Tak ada kemewahan, tak ada kamera, hanya suara pukulan sarung tangan kesamsak dan semangat yang tak pernah pudar. Di sanalah sisi sejati dari Raka terlihat, bukan sekadar juara dunia, tapi guru, ayah, dan teladan bagi generasi muda. Para muridnya memandangnya dengan penuh kagum. Sebelumnya, mereka hanya tahu Raka dari kisah-kisah tentang kejayaan di ring tinju. Tapi kini, mereka menyaksikan sendiri bagaimana pelatih mereka menghadapi ketidakadilan di dunia nyata. Coach Raka bukan hanya hebat di ring, tapi juga hebat di hati, ujar Rio, muridnya yang paling tua. Banyak dari mereka terinspirasi untuk melatih bukan hanya fisik, tapi juga mental dan integritas. Raka sebenarnya bisa mengambil keuntungan besar dari viralnya insiden itu. Banyak tawaran masuk, dari iklan minuman energi, dokumenter Netflix, hingga undangan jadi pembicara motivasi. Tapi ia menolak semuanya. Saya tidak mau dikenal karena insiden itu. Saya ingin dikenang karena apa yang saya bangun, bukan karena apa yang saya lawan, katanya kepada seorang jurnalis yang mewawancarainya secara pribadi. Prinsip itu membuatnya makin disegani. Tak banyak yang tahu, Raka dulu lahir dari lingkungan miskin yang penuh tekanan. Ia terbiasa hidup dalam ketakutan terhadap aparat, preman, bahkan tetangganya sendiri. Ia pernah dianiaya polisi ketika remaja hanya karena menolak memberi uang rokok di razia malam. Itulah yang membentuk tekadnya menjadi petinju, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menjadi sosok yang tak bisa diinjak-injak. Kini, ia merasa memiliki tanggung jawab moral. Ia mendirikan program Jangan Sentuh Yang Lemah bersama LSM setempat, program yang memberikan pelatihan bela diri gratis dan edukasi hukum kepada anak-anak jalanan dan remaja miskin. Kalau mereka tahu hukum dan bisa membela diri, mereka akan lebih percaya diri. Dan mereka tidak akan jadi korban selanjutnya, tegasnya dalam peluncuran program itu yang sederhana tapi menyentuh. Raka juga diundang secara resmi oleh institusi kepolisian untuk menjadi pembicara dalam pelatihan etika petugas baru. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya setuju. Di hadapan ratusan calon polisi muda, ia berdiri dengan tenang dan berkata, "Bukan karena saya kuat kalian harus menghormati saya. Tapi karena saya manusia. Seperti kalian, saya punya harga diri. Hormatilah itu sebelum kalian berseragam." Ruangan hening. Tak satu pun berani bersuara, kecuali tepuk tangan yang menggema di akhir sesi. Media yang awalnya mengejar sensasi akhirnya mulai menulis tentang sisi kemanusiaan Raka. Mereka menceritakan tentang bagaimana ia rutin membagikan nasi bungkus ke tunawisma setiap Jumat malam, tentang bagaimana ia diam-diam membiayai sekolah 3 anak dari korban kekerasan rumah tangga. Publik tersentuh, karena ternyata,
Pria yang mereka kenal dari video viral adalah sosok yang sudah lama berjuang dalam diam. Di balik tubuh kekar dan tatapan tajamnya, Raka menyimpan luka-luka masa lalu yang membentuk karakternya hari ini. Ia tidak percaya pada kekerasan, meski seluruh hidupnya bergelut dalam dunia itu. Tinju adalah seni mengendalikan kekuatan, bukan melepaskannya sembarangan, katanya suatu hari saat mengajari murid barunya. Ia ingin murid-muridnya tumbuh menjadi pejuang sejati, yang tahu kapan harus melawan, dan kapan harus menahan. Meski begitu, Raka bukan tanpa tekanan. Ada beberapa orang yang menganggapnya terlalu idealis, bahkan berlagak suci. Namun ia tak ambil pusing. Lebih baik saya dianggap terlalu baik daripada terlalu takut, katanya. Ia sadar, dunia ini tidak akan berubah total hanya karena satu orang. Tapi kalau ia bisa mengubah 10 anak didiknya menjadi manusia berintegritas, itu sudah cukup. Hari-hari terus berlalu. Nama Raka mulai meredup dari media, tapi justru semakin bersinar di hati orang-orang kecil. Ia bukan selebritas, bukan politisi, bukan pejabat. Tapi ia adalah pria yang berdiri tegak ketika banyak orang memilih diam. Dan di matanya, kemenangan sejati bukanlah sabuk kejuaraan di ring tinju, tapi keberanian untuk tidak membalas kejahatan dengan kekerasan, dan kekuatan untuk menegakkan harga diri tanpa menjatuhkan orang lain. Insiden yang menimpa Raka Mulia nyatanya tak berhenti sebagai kasus viral semata. Ia menjadi katalis bagi gelombang perubahan yang nyata. Masyarakat mulai lebih berani berbicara, melaporkan ketidakadilan, dan menuntut transparansi. Di berbagai kota, warga mengunggah pengalaman buruk mereka dengan aparat, dan tagar lawan preman berseragam terus hidup di jagat maya. Ini bukan sekadar kemarahan sesaat, tapi kebangkitan kesadaran kolektif bahwa hukum tidak boleh jadi alat menindas. Pihak kepolisian pun mulai bergerak cepat. Reformasi prosedur razia mulai diberlakukan secara nasional. Setiap operasi kini wajib memiliki izin tertulis yang transparan, disertai pengawasan dari lembaga independen. Petugas yang melakukan penilangan atau razia harus memakai bodycam dan hasil rekamannya disimpan minimal 30 hari. Aturan ini sebelumnya hanya wacana, tapi insiden Raka membuktikan bahwa tekanan publik bisa memaksa sistem untuk berubah. Lebih jauh lagi, pelatihan etika kepolisian diperbarui. Materi seperti pengendalian emosi saat bertugas dan respon terhadap warga sipil berintegritas dimasukkan dalam kurikulum. Kasus Raka bahkan dijadikan studi wajib di Akademi Kepolisian. Para taruna dipaksa menonton video itu dan menulis refleksi pribadi tentang bagaimana mereka akan bersikap jika berada di posisi aparat tersebut. Yang mengejutkan, muncul inisiatif dialog terbuka antara aparat dan masyarakat. Di alun-alun kota, di balai desa, hingga di sekolah-sekolah, warga dan polisi duduk bersama membahas keamanan, keadilan, dan kepercayaan. Program ini dikenal dengan nama Dari Seragam ke Hati. Salah satu acara dialog bahkan mengundang Raka sebagai narasumber, dan ia datang bukan sebagai korban, tapi sebagai warga yang peduli terhadap masa depan bangsa. Warga mulai memasang kamera dashboard di mobil-mobil mereka secara sukarela. Dianggap sebagai tameng sipil terhadap kesewenang-wenangan, tren dashcam melonjak tajam. Bahkan beberapa komunitas pengemudi online menjadikan pemasangan kamera sebagai syarat bergabung. Kesadaran dokumentasi dan bukti hukum jadi gerakan nasional. Semua ini terjadi tanpa provokasi, tanpa kekerasan, hanya karena satu malam yang direkam dan satu pria yang menolak tunduk. Beberapa mantan polisi jujur yang dulu takut bersuara, kini mulai buka suara. Mereka menulis di media, mengungkapkan tekanan internal yang selama ini mengekang integritas mereka. Kami punya banyak Raka di luar sana, hanya saja mereka belum punya panggung, tulis seorang mantan perwira menengah dalam artikelnya. Perlahan, keberanian Raka menular. Diam tak lagi dianggap emas. Di sisi lain, ketujuh polisi yang dipecat menghilang dari publik. Beberapa mencoba memulai hidup baru di kota kecil. Salah satu dari mereka dikabarkan menjadi supir truk. Yang lain membuka warung kopi kecil di desa asalnya. Meski masyarakat belum memaafkan, mereka kini menjalani hidup dalam refleksi. Surat permintaan maaf yang ditulis mereka tidak banyak diberitakan, tapi Raka membaca semuanya. Ia tidak membalas satupun. Bukan karena marah, tapi karena tahu waktu akan menjawab lebih baik. Raka sendiri semakin tenggelam dalam aktivitas sosial. Ia memperluas program latihannya ke kota lain, membuka cabang baru di 5 daerah dalam waktu setahun. Ia ingin setiap anak dari keluarga miskin punya akses pada bela diri dan edukasi hukum. Ia tak ingin ada yang tumbuh dengan rasa takut seperti yang ia alami dulu. Kalau kalian tidak bisa lindungi semua orang, lindungi yang kalian bisa, ucapnya kepada timnya.
Gerakan yang ia mulai diam-diam kini menjelma jadi gerakan nasional. Banyak tokoh, seniman, dan aktivis ikut bergabung. Bahkan beberapa sekolah mulai memasukkan pelatihan dasar bela diri dan pendidikan etika hukum ke dalam kurikulum ekstrakurikuler. Dunia berubah bukan karena revolusi besar, tapi karena satu keputusan kecil yang benar di malam yang salah. Dan semua orang tahu bahwa pendorongnya adalah Raka, sang petinju yang tidak meninju. Malam itu, tepat 1 tahun setelah insiden penilangan, Raka berdiri sendiri di jalan yang sama. Tak ada razia, tak ada lampu strobo, hanya lampu jalan temaram dan suara jangkrik. Ia melihat ke langit, tersenyum kecil. Semua dimulai di sini, bisiknya. Lalu ia berjalan pulang. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pria biasa yang membuat perbedaan luar biasa. Meskipun kehidupan Raka tampak kembali normal, bayang-bayang kejadian malam itu masih sesekali menghampiri pikirannya. Ia memang tidak terluka secara fisik, namun pengalaman diperlakukan seolah kriminal oleh aparat yang seharusnya melindungi, meninggalkan luka dalam yang tidak bisa sembuh hanya dengan waktu. Raka adalah pria yang kuat, namun ia tetap manusia. Ada malam-malam ketika ia terjaga, menatap langit-langit kamarnya sambil bertanya, kalau aku bukan Raka Mulia, apa aku akan selamat? Ia mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya hanyalah bagian kecil dari gunung es besar bernama ketidakadilan. Tak semua orang seberuntung dirinya, punya tubuh terlatih, mental baja, dan reputasi internasional. Raka mulai mendalami lebih jauh realitas di lapangan. Warga biasa, sopir angkot, pedagang kaki lima, atau bahkan pelajar, banyak yang mengalami intimidasi serupa, tapi tak pernah terekam, tak pernah dibela, dan tak pernah didengar. Dalam keheningan itu, Raka mulai menulis. Ia bukan penulis profesional, tapi kalimat-kalimatnya lahir dari pengalaman dan empati. Ia menulis kisah-kisah kecil yang ia dengar langsung dari warga, dikumpulkan dari surat, email, dan DM Instagram. Cerita tentang pemalakan, tentang ketakutan saat melihat lampu strobo, tentang trauma anak-anak saat ayah mereka dituduh tanpa bukti. Ia kumpulkan semua itu dalam sebuah buku berjudul Jalanan Tak Selalu Gelap. Penerbit awalnya ragu, namun ketika membaca naskahnya, mereka tahu ini bukan buku biasa. Ini bukan sekadar memuar petinju, tapi seruan moral yang menggugah nurani. Buku itu laris, masuk daftar bestseller, dan dijadikan bahan diskusi di banyak universitas. Mahasiswa hukum, jurnalis muda, bahkan politisi mulai mengutip kutipan dari buku itu. Salah satunya yang terkenal, ketika kekuasaan tak bisa dipercaya, rakyat harus belajar membela diri, bukan dengan kekerasan, tapi dengan bukti dan keberanian. Raka tak ingin dikenal sebagai aktivis, tapi namanya kian erat dikaitkan dengan gerakan sipil untuk akuntabilitas aparat. Ia diundang ke Komisi 3 DPR sebagai narasumber, ia berbicara di forum internasional tentang reformasi hukum, dan ia tetap melatih anak-anak di gym kecilnya. Dunia memperhatikan, tapi ia tetap berdiri di tempat yang sama, di antara rakyat kecil yang selama ini tak punya suara. Suatu hari, seorang anak muda datang ke gym dengan mata berkaca-kaca. Ia menyerahkan secarik surat dan berkata, "Coach, ini dari kakak saya. Dia dipukuli oknum polisi 2 tahun lalu, dan hampir bunuh diri. Tapi waktu lihat video coach di YouTube, dia berhenti. Sekarang dia kuliah hukum." Raka membaca surat itu dengan hati terguncang. Ia sadar, perubahan tak selalu terlihat di berita, tapi terasa dalam hidup manusia. Namun tidak semua senang dengan kiprah Raka. Beberapa pihak merasa ia mengganggu kenyamanan sistem. Ancaman mulai berdatangan, baik halus maupun terang-terangan. Mobilnya pernah dicoret, dan akun medsosnya sempat diretas. Tapi ia tak goyah. Kalau kamu membuat orang salah merasa tidak nyaman, berarti kamu di jalur yang benar, ucapnya tenang kepada rekan-rekannya. Raka kini hidup dengan satu prinsip, diam bukan pilihan. Ia tidak ingin jadi simbol, tapi jembatan. Jembatan antara rakyat dan keadilan. Ia percaya, satu video memang bisa mengubah dunia, tapi satu tindakan berani bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan ia berkomitmen, selama ia hidup, akan terus berdiri untuk mereka yang tak bisa berdiri sendiri. Malam itu, ketika semua lampu padam, Raka duduk sendiri di gym yang sepi. Ia menatap ring tinju tua yang penuh bekas luka. Di sana ia belajar menghitung napas, mengatur langkah, dan menahan pukulan. Tapi pelajaran terbesarnya justru datang dari luar ring, bahwa pertarungan sejati bukan di atas panggung, tapi di jalanan, di ruang sunyi tempat kebenaran sering disingkirkan. Dan dalam pertarungan itu, ia tak akan mundur.
Di sudut lain kota, jauh dari hingar-bingar media dan sorotan publik, salah satu dari 7 polisi yang dipecat, Bribtu Arga, menjalani hari-hari dalam keheningan. Ia kini bekerja sebagai tukang servis elektronik di sebuah kios kecil milik pamannya. Tak ada lagi seragam, tak ada lagi pangkat, hanya sepasang tangan yang mencoba menyambung hidup. Setiap kali menyalakan solder atau menyambung kabel, wajah-wajah malam itu kembali menari di benaknya. Wajah Raka, rekan-rekannya, dan rasa malu yang tak kunjung pudar. Bribtu Arga adalah yang termuda dari 7 orang. Ia tidak berteriak, tidak memaki, bahkan tidak ikut memaksa saat razia malam itu. Tapi ia diam, dan ia tahu diamnya itu juga salah. Ia tidak mencegah, tidak menegur, dan tidak melindungi siapapun. Kini, ia dihukum bukan karena apa yang ia lakukan, tapi karena apa yang ia biarkan terjadi. Dan itu lebih menyakitkan dari pukulan siapapun. Satu malam, ketika kiosnya tutup lebih awal, Arga menonton ulang video viral itu. Ia tidak bisa menahan tangis saat melihat dirinya sendiri hanya berdiri pasif, dengan tangan di belakang punggung, saat rekan-rekannya berlaku kasar pada seorang pria yang tak bersalah. Ia menunduk, memukul meja, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Kenapa aku gak hentikan mereka?" Penyesalan itu tidak datang cepat, tapi datang dalam-dalam. Ia mulai menulis surat, bukan untuk minta maaf pada publik, bukan untuk membersihkan nama, tapi untuk meminta maaf kepada dirinya sendiri. Dalam surat itu, ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu takut berbeda, terlalu takut disingkirkan dari kelompok, hingga ia membiarkan ketidakadilan lewat di depan matanya. "Saya bukan korban, saya bagian dari pelaku diam. Dan saya bersalah," tulisnya. Surat itu tidak ia unggah, hanya ia simpan di dalam dompet kecil yang selalu dibawanya. Beberapa bulan kemudian, Arga diam-diam datang ke gym tempat Raka melatih. Ia tidak membawa kamera, tidak meminta maaf di depan umum. Ia hanya berdiri di pintu, lalu mengangguk ketika Raka melihatnya. Raka tidak bicara, hanya mengangguk kembali, lalu kembali melatih murid-muridnya. Tidak ada drama, tidak ada penghakiman. Tapi di dalam tatapan mereka, ada pemahaman yang lebih dalam dari kata-kata, bahwa manusia bisa berubah, asal ia benar-benar mau. Hari demi hari, Arga mulai menawarkan bantuannya di gym itu. Membersihkan karpet, membenahi alat rusak, menyolder kipas angin yang mati. Raka tidak pernah menolak, tidak pernah bertanya. Ia tahu, kadang orang datang bukan untuk meminta pengampunan, tapi untuk memperbaiki apa yang sempat ia rusak, meski bukan dengan mulut, tapi dengan tindakan. Kehadiran Arga di gym mulai diterima, meski tanpa embel-embel mantan polisi. Anak-anak melihatnya sebagai kakak, bukan sebagai orang yang pernah salah. Dan perlahan, Arga mulai menemukan kembali dirinya. Bukan sebagai penegak hukum yang gagal, tapi sebagai manusia yang belajar dari kegagalan. Ia mulai mendampingi anak-anak muda yang takut bersuara, mengajari mereka cara melaporkan pelanggaran, cara menjaga diri, dan cara menjadi kuat tanpa jadi kasar. Di sisi lain, Raka mulai memperluas dampaknya ke luar negeri. Ia diundang ke forum internasional tentang reformasi penegakan hukum berbasis komunitas. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan bahwa perubahan tidak datang dari puncak, tapi dari akar. Dan akar itu adalah warga biasa, para saksi, dan bahkan para pelaku yang bertobat. Tak ada sistem yang sempurna, tapi manusia selalu punya pilihan, diam, atau berdiri. Cerita ini bukan tentang seorang petinju yang melawan 7 polisi. Tapi tentang bagaimana keberanian, kejujuran, dan kesadaran diri bisa mengubah wajah keadilan. Raka tidak pernah mengklaim menang. Tapi melalui sikapnya, ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan soal membalas, tapi soal menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Dan Arga, yang dulu berdiri dalam diam, kini memilih berdiri dalam terang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arga duduk di pinggir ring, melihat anak-anak berlatih. Ia tersenyum kecil. Di luar sana, dunia mungkin belum berubah total. Tapi di dalam ruangan itu, harapan sedang dipupuk, satu pelajaran, satu keringat, satu detak hati dalam diam. Dan dari situ, jalan menuju keadilan terus dibuka, langkah demi langkah. Kisah ini dimulai dari sebuah kejadian sederhana namun syarat makna. Seorang pria yang sedang mengendarai mobil mewah dihentikan oleh 7 polisi dalam razia malam. Mereka berniat memalak dan menilang dengan cara memaksa dan intimidatif, tidak menyadari bahwa pria yang mereka hadapi adalah Raka Mulia, mantan juara dunia tinju kelas berat. Ketika tekanan dan arogansi meningkat, Raka mempertahankan diri tanpa melukai siapapun secara serius, menggunakan keahliannya bukan untuk menyerang,
tapi untuk meredam kekerasan. Insiden itu terekam kamera dan viral di media sosial, mengundang simpati publik dan kemarahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. 7 polisi tersebut akhirnya dipecat dan dikenakan sanksi hukum. Namun lebih dari itu, kejadian ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya integritas, keberanian, dan kendali diri. Raka tidak menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam, melainkan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan keadilan, baik kepada masyarakat maupun kepada institusi hukum. Ia menolak ketenaran dan kekayaan yang datang dari kasus viral itu,